Amerika Tengah merupakan kawasan pada Amerika Utara bagian selatan yang mencakup wilayah di bagian selatan Teluk Meksiko hingga pada perbatasan Panama dengan Kolombia. Amerika Tengah terdiri dari negara Meksiko dan Kolombia, yaitu Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, dan Panama. Sejarah Amerika Tengah merupakan perjalanan panjang yang penuh dinamika, dimulai dari peradaban kuno hingga masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Wilayah ini dikenal sebagai tempat berkembangnya peradaban besar seperti suku Maya dan suku Olmec yang memiliki kemajuan luar biasa dalam bidang arsitektur, astronomi, dan sistem penulisan. Warisan budaya yang ditinggalkan oleh peradaban-peradaban ini masih dapat ditemukan dalam bentuk situs arkeologis dan praktik budaya yang bertahan hingga kini. Suku Maya, yakni pada tahun 250 hingga 900 Masehi dan terus berkembang hingga kedatangan bangsa Spanyol. Suku Maya dikenal dikarenakan kemajuan dalam bidang arsitektur seperti piramida dan juga kuil. Lalu, astronomi seperti kalender Maya yang kompleks. Selanjutnya, sistem penulisan hieroglif yang paling maju pada benua Amerika. Suku Olmec sekitar 1200 hingga 400 sebelum Masehi sering dianggap sebagai peradaban pertama terbesar di Mesoamerika, terkenal dengan arca kepala batu raksasa yang dianggap sebagai sistem kepercayaan yang kompleks serta membawa pengaruh budaya yang menyebar ke peradaban berikutnya. Kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16 membawa transformasi yang besar. Kerajaan-kerajaan lokal runtuh dan sistem kolonial dibangun setelah penjajahan bangsa Spanyol. Selain mempengaruhi struktur ekonomi dan politik daerah, kolonisasi ini menyebabkan asimilasi paksa dan konversi agama yang signifikan, sehingga mengakibatkan kehilangan sebagian besar identitas budaya lokal. Dan identitas masyarakat di wilayah tersebut sejak itu dibentuk oleh perpaduan oleh unsur-unsur asli dan kolonial yang menghasilkan kompleksitas sosial yang terus terlihat hingga saat ini. Semangat kemerdekaan mulai menyebar di Amerika Latin termasuk pada Amerika Tengah pada abad ke-19. Dekolonisasi tidak berjalan secara merata, sehingga pada tahun 1821 beberapa negara seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador memproklamasikan kemerdekaannya masing-masing. Mereka awalnya bergabung dalam satu federasi, tetapi kemudian bubar karena perbedaan politik dan juga ekonomi. Perpecahan ini menunjukkan terdapat kurangnya integrasi setelah kolonial dan lemahnya struktur nasional yang baru dibentuk. Akibatnya, hal ini mengganggu stabilitas politik di masa yang mendatang. Sepanjang abad ke-20, sejarah Amerika Tengah ditandai dengan konflik bersenjata, kudeta militer, dan intervensi asing terutama dari Amerika Serikat. Dukungan terhadap rezim tertentu demi kepentingan geopolitik menimbulkan dampak jangka panjang berupa ketimpangan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, memahami sejarah kawasan ini sangat penting untuk membaca dinamika sosial dan politik saat ini, termasuk ketidaksetaraan struktural dan tantangan demokratisasi. Secara keseluruhan, sejarah Amerika Tengah telah membentuk fondasi identitas regional yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek pembangunan kontemporer. Proses penyembuhan dari masa lalu kolonial dan konflik internal menjadi bagian yang penting dari perjalanan menuju stabilitas dan kemajuan yang inklusif. Central American Physical. Letak geografis Amerika Tengah. Amerika Tengah berada di antara benua Amerika Utara dan Amerika Selatan, menjadikannya sebagai wilayah penghubung kedua benua tersebut. Amerika Tengah berada di titik koordinat
7 derajat lintang utara sampai dengan 18 derajat lintang utara dan 83 derajat bujur barat sampai dengan 92 derajat bujur barat. Secara geografis, di sebelah utara Amerika Utara berbatasan dengan Meksiko. Kemudian, di bagian selatan berbatasan dengan Kolombia. Di bagian timur berbatasan dengan Laut Karibia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Pasifik. Apakah kalian tahu, Amerika Tengah memiliki kondisi fisik yang sangat beragam dan kompleks. Wilayah ini didominasi oleh rangkaian pegunungan yang membentang dari selatan Meksiko hingga Panama, yang merupakan bagian dari jalur pegunungan besar yang menghubungkan pegunungan Sierra Madre di Amerika Utara dengan pegunungan Andes di Amerika Selatan. Di kawasan Amerika Tengah, banyak dari pegunungan ini bersifat vulkanik karena letaknya di zona cincin api Pasifik, sehingga wilayah ini sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selanjutnya, iklim di Amerika Tengah. Iklim di Amerika Tengah umumnya berjenis tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta curah hujan yang tinggi, terutama di pesisir Karibia. Kondisi ini mendukung tumbuhnya hutan hujan tropis yang lebat dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Wilayah ini juga memiliki sejumlah sungai pendek dan danau besar seperti Danau Nicaragua dan Danau Atitlan yang penting secara ekologis dan ekonomi. Amerika Tengah memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Pada dataran tinggi, rantai pegunungan yang hampir berkesinambungan membentang di sepanjang tepi barat benua Amerika sejauh lebih dari 10.000 mil, 16.000 km, dari Alaska di utara hingga Tierra del Fuego di ujung selatan Amerika Selatan. Bagian tengah dari rantai pegunungan yang panjang ini dikenal sebagai Sierra Madre di Meksiko. Dataran rendah yang luas membentang di sebagian besar wilayah di sebelah timur pegunungan barat. Di Amerika Tengah, hamparan tanah landai yang luas menurun ke pantai Karibia. Gunung api Soufriere Hills merupakan gunung berapi kerucut yang terletak di Pulau Montserrat, Kepulauan Karibia. Pada pertengahan tahun 1990 mengalami letusan yang menghancurkan pulau, kemudian pada tahun 1997 mengalami letusan sebanyak 75 kali. Selanjutnya, ada Gunung Fugo. Gunung yang meletus di Guatemala merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Amerika Tengah. Letusan dimulai sekitar pukul 9 malam waktu setempat pada tanggal 10 Maret tahun 2025. Ngomongin soal Amerika Tengah, ternyata wilayah ini punya peran penting. Nggak cuma soal letaknya yang strategis, tapi juga fungsinya dari sisi sosial, ekonomi, sampai geopolitik. Jadi Amerika Tengah ini jadi jalur penghubung utama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Lewat jalur komunikasi dan transportasi yang ada, barang dan jasa bisa bergerak dengan lancar. Ini bikin perdagangan internasional makin hidup. Gak cuma itu, infrastruktur di sana juga bantu banget mempererat hubungan antar negara dan pastinya mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Kalau kita bahas soal kondisi ekonomi negara-negara di Amerika Tengah, ternyata kebanyakan dari mereka masih sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu.
Yang pertama ada sektor pertanian dan perkebunan. Negara kayak Guatemala, Honduras, El Salvador, dan Nicaragua tuh banyak ngandelin hasil kayak kopi, pisang, tebu, sampai sayur dan buah-buahan. Nah, lanjut ada juga industri tekstil dan manufakturingan. Banyak banget pabrik asing yang buka di zona bebas cukai alias maquiladora. Jadi barang bisa diproduksi dan diekspor tanpa pajak yang ribet. Nah, pariwisata juga jadi andalan, apalagi di negara kayak Costa Rica, Belize, dan Panama. Wisata alam pantai sampai budaya lokal tuh keren banget. Terakhir ada sektor jasa keuangan dan logistik. Yang paling menonjol sih Panama. Di sana ada terusan Panama yang jadi jalur penting buat perdagangan global. Jadi nggak heran kalau negara ini jadi pusat bisnis dan logistik internasional. Sekarang kita bahas soal migrasi dan kehidupan sosial di Amerika Tengah. Jadi banyak banget warga dari El Salvador, Guatemala, dan Honduras yang memilih buat merantau ke Amerika Serikat. Nah, uang yang mereka kirim pulang atau yang bisa disebut remitansi itu jadi salah satu sumber utama pemasukan negara. Jadi peran mereka perantau ini penting banget buat ekonomi di kampung halamannya. Terus soal pendidikan dan juga kesehatan, kondisi ini masih cukup terbatas di beberapa negara. Tapi ada satu negara yang lumayan menonjol, yaitu Costa Rica. Negara ini punya sistem sosial dan layanan kesehatan yang bisa dibilang lebih maju dibandingkan tetangganya. Jadi walaupun nggak semuanya merata, tetap ada harapan dan kemajuan di beberapa bagian Amerika Tengah. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke fungsi politik. Ada negara yang stabil dan damai kayak Costa Rica dan Panama. Mereka dikenal punya sistem demokrasi yang cukup kuat dan jarang banget terdengar konflik besar. Tapi beda cerita sama negara kayak Honduras, El Salvador, dan Nicaragua. Di sana sering banget muncul isu konflik politik. Bahkan ada yang pernah ngalamin kudeta dan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter. Meski begitu, negara-negara di kawasan ini tetap berusaha kerjasama bareng lewat organisasi regional. Salah satunya adalah SICA atau Sistema de la Integración Centroamericana. Tujuannya buat memperkuat hubungan antar negara di Amerika Tengah biar lebih kompak dan stabil. Nah, selanjutnya yaitu fungsi budaya. Amerika Tengah juga keren banget dari sisi budaya. Misalnya, Guatemala dan Honduras punya warisan budaya Maya yang super kaya. Mulai dari situs arkeologi, tradisi, sampai upacara adatnya masih hidup sampai sekarang. Terus kalau ngomongin soal keanekaragaman etnik dan bahasa, Belize adalah contoh yang unik banget. Walaupun bahasa resminya bahasa Inggris, di sana juga ada komunitas Kreol, Maya, dan etnis lainnya yang bikin budaya mereka super beragam dan menarik. Jadi selain alamnya yang indah, Amerika Tengah juga punya kekayaan budaya yang luar biasa. Nah, yang terakhir yaitu fungsi geografis dan lingkungan. Kalau dari sisi geografis dan lingkungan, Amerika Tengah punya posisi yang nggak main-main. Pertama, secara letak, wilayah ini tuh jadi jembatan menghubung antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jadi ya bisa dibilang posisinya strategis banget buat perdagangan maupun perpindahan manusia dan hewan.
Tapi sayangnya wilayah ini juga termasuk rawan bencana alam. Sering banget kena gempa bumi, letusan gunung api, dan sampai badai tropis yang bisa datang sewaktu-waktu. Nah, di balik semua itu, Amerika Tengah juga punya kekayaan alam luar biasa. Ada hutan tropis lebat, terumbu karang indah di Belize, dan kawasan konservasi karang di Costa Rica. Jadi meskipun rawan bencana, keanekaragaman hayatinya bikin wilayah ini jadi salah satu yang paling unik di dunia.